Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan pendidikan Pancasila, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran membaca Pancasila. Baik, sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesehatan, serta kemurahan rezeki dan kemudahan segala urusan, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai acara ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi kajian tentang Al-Quran membaca Pancasila, ada 3 hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, landasan, dasar, pedoman, keberlangsungan negara Indonesia telah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dan juga sebagai falsafah negara Indonesia. Yang kedua yang harus diketahui terkait dengan materi ini adalah keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Al-Quran. Bagaimana relevansi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Al-Quran, dan bagaimana nanti Al-Quran membaca nilai-nilai Pancasila. Adakah nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan ajaran Al-Quran? Tentu akan menjadi kajian yang menarik. Yang ketiga adalah pentingnya memahami keselarasan antara keduanya. Bukan sekedar memiliki keterkaitan, tetapi kita juga harus dapat menganalisis bahwa Al-Quran dengan ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna memiliki keselarasan dengan ajaran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga kita dapat hidup dengan fondasi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia, dan juga Al-Quran sebagai landasan dan pedoman hidup kita sebagai seorang Muslim. Keduanya dapat berjalan seiring sehingga kita dapat bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, materi pertama tentang kajian Al-Quran membaca Pancasila adalah pada kajian sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inti dari materi kajian ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah menekankan keesaan Tuhan. Nah, sila pertama ini ingin menjelaskan bahwa Tuhan, atau dalam perspektif Islam, adalah Allah, zat yang bersifat esa, tunggal, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Lalu, apa rujukan kita? Rujukannya adalah Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dari paparan ayat ini dan penjelasan tentang sila pertama, ternyata keduanya memiliki relevansi, memiliki keterkaitan, dan juga keselarasan
dalam nilai dan ajaran-ajaran. Lalu apa yang dapat kita ambil dari paparan nilai dan ayat tersebut? Yaitu adanya keselarasan, menghormati kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui dan semua harus mengakui atau berlandaskan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari penjelasan sila kedua ini adalah menekankan keadilan dan kemanusiaan. Lalu adakah rujukan, referensi atau dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang menekankan keadilan dan kemanusiaan? Dan ternyata ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil. Lalu apa inti dari sila kedua dan ayat Al-Quran ini? Tentu ada keterkaitan dan keselarasan, yaitu menghargai perbedaan dan mempromosikan persatuan. Hal ini terdapat juga dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman semua, berikutnya adalah materi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Penjelasan dari sila ketiga itu adalah mengedepankan persatuan di tengah keragaman. Kita tahu bahwa Indonesia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keragaman. Sosial, budaya, suku, agama, ras, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Adakah rujukan, referensi, atau dalil dalam Al-Quran? Ada, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, berpeganglah pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Apa artinya berpegang pada tali Allah? Artinya kita senantiasa taat, patuh, tunduk dengan perintah-perintah Allah, dengan petunjuk yang sudah diberikannya, dengan titah dan perintahnya, senantiasa berjalan di rel yang sudah digariskan, jalan yang lurus sudah dibentangkan, dan janganlah kita saling bercerai-berai. Oleh karena itu, keragaman bukan sebagai pemicu perpecahan, tetapi keragaman adalah alat untuk mempererat persatuan. Kemudian, adakah keselarasan di antara keduanya? Ada, yaitu baik sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia ataupun ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 sama-sama menguatkan solidaritas antar sesama umat manusia. Selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penjelasan dari sila keempat ini adalah pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Lalu adakah referensi dan rujukan dari Al-Quran? Jawabnya ada, yaitu Quran surah Asy-Syura ayat 38
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amruhum syura bainahum, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ayat ini memiliki keselarasan dengan sila Pancasila yang keempat, yaitu sama-sama mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa inti penjelasan dari sila kelima tersebut? Yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial. Adakah rujukan dan referensi atau dalil Al-Quran yang berbicara tentang itu? Jawabnya ada, yaitu Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil, berbuat kebaikan kepada kerabat dekat, dan melarang untuk berbuat keji dan mungkar, serta saling bermarah-marahan, dan tentu agar kamu menjadi orang yang senantiasa berzikir. Apa nilai keselarasan yang terkandung di dalam keduanya? Yaitu memastikan bahwa kesejahteraan itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, yaitu Pancasila dan Al-Quran saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. 2. Pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, harapan untuk memperkuat sinergi antar nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, teman-teman semua, akhirnya kita harus mengakhiri pertemuan ini. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kehilapan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.